Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil PTK penelitian tindakan kelas, bukan hasil sih, rencana penelitian tindakan kelas yang sudah saya buat dengan judul peningkatan hasil belajar siswa materi Quran Surah Al-Hujurat dengan model pembelajaran PBL di SD Negeri 136 Kota Tonga, Mandailing, Natal. Adapun latar belakangnya, karena melihat dari rendahnya hasil belajar siswa pada kelas 4 SD Negeri 136 Kuta Tonga pada materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Saya berencana menggunakan model PBL karena PBL ini merupakan salah satu pendekatan yang dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. PBL menekankan pemecahan masalah nyata yang mendorong siswa berpikir kritis, berkolaborasi, dan memahami materi secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Quran Surah Al-Hujurat melalui penerapan PBL di kelas 4 SD Negeri 136 Kota Tonga. Rumusan masalahnya ada dua. Yang pertama, bagaimana hasil belajar peserta didik sebelum menggunakan model PBL pada materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 136. Dan yang kedua, bagaimana penggunaan PBL pada meningkatkan hasil belajar peserta didik di SD Negeri 136 Kota Tonga. Adapun tujuan penelitiannya untuk mengetahui bagaimana hasil belajar siswa, seperti tadi rumusannya ada dua, tujuannya pun ada dua. Untuk mengetahui bagaimana hasil belajar peserta didik sebelum penerapan PBL pada materi Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 pada kelas 4 SD Negeri 136 Kota Tonga. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan model PBL pada materi Quran Surah Al-Hujurat dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik SD Negeri 136 Kota Tonga Natal. Manfaat penelitian secara umum ada dua, secara teoritis dan praktis. Teoritis bermanfaat untuk tambahan hasanah ilmu pengetahuan. Secara praktis nanti akan berguna bagi peneliti sendiri atau peneliti lainnya, dan bagi kepala sekolah ataupun bagi para guru di Mandailing Natal ataupun secara general. Kajian teori PBL adalah strategi pembelajaran yang berpusat pada permasalahan. Dalam PBL, guru menyajikan masalah nyata kepada peserta didik, yang kemudian diminta untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mencari solusinya. Masalah yang diberikan dirancang agar relevan dengan topik yang telah direncanakan dalam pembelajaran, sehingga menjadi bahan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, bekerja secara kolaboratif, dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata. Ini lanjutan kajian teorinya, Quran Surah Al-Hujurat. Metode penelitian yang digunakan PTK atau penelitian tindakan kelas, secara khusus difokuskan pada situasi dan kondisi di dalam kelas atau dikenal dengan Classroom Action Research. Sesuai dengan namanya, PTK merupakan kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan memperbaiki praktik pembelajaran atau melalui tindakan-tindakan yang dilakukan secara sistematis di kelas. Uh, Penelitian yang akan dilakukan menggunakan model Kurt-Lewin. Model Kurt-Lewin merupakan berbentuk spiral di mana seperti ini gambarnya, dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan atau observasi, baru nanti direfleksi. Jika hasil pada siklus 1 ini tidak memadai atau masih kurang, maka dilanjutkan ke siklus 2 dengan perencanaan lagi, pelaksanaan, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Jika hasil belajarnya sudah memadai atau dirasa cukup tinggi, maka dicukupkan sampai siklus 2. Atau bisa jadi nilainya masih rendah, dilanjutkan ke siklus berikutnya. Kesimpulannya, baik, itu aja. Terima kasih. Baik, Bapak lanjut P5 terus? Langsung P5, Bu. Iya, Baik, Bu. boleh.
Bentar ya. Sekarang saya lanjutkan tentang P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan PPRA. Proyek Pancasila Rahmatan lil Alamin. Dengan tema Gaya Hidup Berkelanjutan. Topiknya budidaya tanaman hidup dan proyek profilnya pemanfaatan lahan sekolah dengan apotek tanaman hidup atau apotek hidup. Latar belakangnya, sebagai warga negara Indonesia bergantung pada banyak tanaman obat atau apotek hidup yang bisa tumbuh subur di Indonesia. Namun keterampilan mengolah tersebut tersisih oleh obat-obat kimia serta pemahaman yang kurang tentang pengelolaan apotek hidup. Oleh karenanya, kami ingin mengenalkan kepada peserta didik tentang apotek hidup yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Relevansinya dengan tema bagi sekolah. SD Negeri 136 Huta Tonga terletak pada wilayah geografis yang cocok untuk pertanian dan perkebunan, serta didukung dengan lahan sekolah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga sangat perlu mengungkapkan perkembangan pengetahuan peserta didik tentang pemanfaatan tanaman obat. Hal ini juga akan berdampak pada pengetahuan peserta didik tentang pentingnya tanaman obat. Nantinya tanaman-tanaman tersebut akan digunakan oleh pihak sekolah jika diperlukan. Tujuan dan target. Proyek ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan tentang apotek hidup. Dengan yang pertama, memahami macam-macam tanaman apotek hidup dan manfaatnya. Yang kedua, merencanakan dan merawat tumbuhan apotek hidup serta mengolahnya menjadi obat. Sedangkan targetnya, proyek ini diharapkan dapat membantu peserta didik dalam mencapai 3 dimensi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong. Sedangkan nilai profil pelajar rahmatan lil alaminnya ada dua, berkeadaban atau ta'adub, dinamis dan inovatif. Tahapan proyeknya ada 4 nanti. Untuk manusia. Yang kedua, tahapan tekstual, mengomunikasikan masalah dan tantangan dalam penanaman, perawatan, dan pengolahan tanaman apotek hidup. Yang ketiga, tahapan aksi, bersama-sama mewujudkan aksi nyata yang dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang apotek hidup. Yang keempat, tahapan refleksi, melengkapi proses dengan penguatan dari guru berbagi praktek baik dalam merawat tanaman apotek hidup dan tanaman obat keluarga. Sarana dan prasarana nanti, lahan sekolah yang belum dimanfaatkan secara maksimal, alat-alat berkebun seperti cangkul, parang, dan lain-lain. Lalu tanaman obatnya yaitu ada kencur, kunyit, jahe, lengkuas, serai, dan temulawak, dan media tanam di tanah, atau nanti bisa ditambah dengan pupuk atau pupuk kompos atau pupuk kimiawi. Di akhir fase, harapannya peserta didik dapat mengekspresikan rasa syukur dan membiasakan diri untuk memahami tindakan yang mendukung maupun merugikan lingkungan, serta mengembangkan kebiasaan berperilaku ramah lingkungan. Peserta didik juga mampu memahami keterkaitan antara satu makhluk ciptaan Tuhan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Yang kedua, peserta didik memahami pentingnya sikap dan perilaku yang mencerminkan akhlak mulia, baik terhadap diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Mereka juga mampu memanfaatkan lahan di sekitar dan berpedoman gaya hidup berkelanjutan dan nilai-nilai agama. Aspek nilainya nanti seperti ini, dari kerjasama, komunikasi, tanggap terhadap lingkungan sosial, menghasilkan gagasan. Ini nanti penilaiannya sudah berkembang sesuai harapan, mulai berkembang, belum berkembang. Baik, cukup sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, boleh di-share dulu ulang yang tadi? Jangan dihilangin dulu. Yang Yang P5. mana? P5 P5 ya, Bu? Ya, baik, P5. Iya. Oke, tadi tentang gaya hidup berkelanjutan ya. Iya, Bu. Bapak kelas berapa? Kelas SD. 4 SD, Bu. Kelas 4. Gaya hidup berkelanjutannya itu tentang menanam ya, menanam tanaman. Iya, Bu. Menanam, iya, Bu. Apotek hidup, Bu. Apotek hidup. Itu tanamannya sudah disediakan pihak sekolah atau siswanya bawa Belum. dari rumah? Rencananya, Bu, ya, Bu, ditugaskan peserta didiknya, Bu, Oh, untuk membawa tanam bibitnya gitu, Bu.
Oke, siswa bawa bibit dari rumah. Berarti Ya, pihak bagi sekolah, kelompoknya ini tugasmu gitu, Bu. pihak sekolah menyediakan apa? Bapak menyediakan apa? Maksudnya apa? Eh, Polybagnya, tanahnya, bukan di begitu? rencananya bukan di Topolibek, Bu. Oh, jadi, Di pinggir-pinggir situ kan ada lahan kosongnya, Bu. Itu oh dicampur gitu. udah bersih kian sebenarnya, Bu. Tinggal nyangkul, menggemburkan, udah, Bu. Oke, baik. Berarti siswa hanya membawa bibit. Iya, Bu. Berarti Rencananya. kegiatannya kalau kita lihat sekilas singkat ya. Ada Enggak, kegiatan, Bu. ada Harusnya kegiatan. Hmm? panjang ini, Bu. Tapi kan Ah, pengenalannya di kelas, ada juga di kelas. Baru mm-mm. nanti pada prakteknya 2 pertemuan minimal, Bu. Oh, 2 pertemuan. Berarti nanti Bapak melakukan, oh ya, merekam videonya 2 kali berarti ya. Oh Oke, iya, Bu. baik. Ini Bapak tentang, karena apa tadi ya, temanya gaya hidup berkelanjutan, itu dimensi yang Bapak ambil apa ya? Dimensinya, Bu, Hmm. ini, Bu. Beriman, berkebinekaan global, bergotong royong. Untuk Oh, PPRA-nya, bergotong Bu. royong, termasuk gotong royong Iya, di dalamnya. iya, Bu. Oke, baik. Berarti ini mungkin ya dilakukan. Sebelumnya Insya sudah Allah. pernah atau belum di sekolah Belum, Bapak? Bu. Bukan tanaman obat sih, Bu. Ada sih tanaman-tanaman, tapi bukan Hmm. tanaman obat, Bu. Oke, berarti sebelumnya sudah pernah kegiatannya, tapi Iya, bukan yang tanaman obat. iya, Bu. Oke, artinya siswa dan sekolah sudah terbiasa dengan P5 ini ya. Iya, Bu. Oke, Bisa, Bu. baik Jadi Bapak, boleh ke PTK. PTK, baik. Silakan PTK. Hmm. Ini terlihat ya, Bu. Oke, udah. Boleh di judul dulu. Iya, oke. Iya, Dari Bu. judul aman, tadi nggak ada masalah. Boleh saya lihat kerumusan? Rumusan, Bu, ada 2. Ya. Sebelum di kerumusan, Bapak tadi Latar bahas, belakang. ya, maksud saya, ini kan Bapak baca ya. Menurut Iya, Bapak Bu. sendiri, apa alasan Bapak ngambil judul itu? Yang pastinya hasil belajar siswanya yang kurang bagus atau masih rendah gitu, Bu. Hasil Terus belajar rendah. Oke. metode yang digunakan selama ini belum bervariasi, berarti kurang maksimal gitu. Jadi saya ingin menggunakan PBL yang cukup menarik. Mudah-mudahan siswanya suka dan bisa meningkatkan hasil belajar siswanya, Bu. Oke, ini siswa yang sama yang tadi di Iya, eh, Bu. P5. Kelas Oke, 4. baik. Oke, Karena materinya kelas 4 juga, Bu. ya baik. Lalu di rumusan coba kita ke rumusan. Oke, latar belakangnya cukup menarik bahwa Bapak alasannya hasil belajar. Oke. Lalu yang kedua Iya, karena cara mengajar guru sebelumnya monoton ya. Jadi ini iya, Bu. coba cara yang menurut Bapak menarik. Oke. Di rumusan itu Bapak melihat bagaimana hasil belajar peserta didik sebelum. Nah, Iya, Bu. Bapak sebelum itu gimana ya hasilnya? Eh, Masih rendah gitu, Bu. Hmm. Itu kan dibuat dulu pretest kayak pretest ini, Bu, maksudnya. Jadi Berarti kalau sebelum berarti udah tahu dong hasilnya yang rendah. Jadi ngapain diteliti lagi kan? meningkatkan hasil belajarnya gitu, Bu. Nah, kalau gitu Karena rumusan masalah nomor 1 tidak perlu ini Bapak enggak, tulis. oh iya, Bu. Jadi Iya sih. hasilnya itu Bapak sudah punya dan hasilnya ini yang Bapak munculkan di latar belakang. Bahwa Oh iya. hasil pretest siswa masih jauh dari yang diharapkan. Itu Oh iya, sehingga Bu. Bapak merasa perlu untuk mengganti model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan siswa. Kan begitu? Baik, Bu. Baik. Oke, untuk rumusan masalah nomor 1, ini sudah boleh begini, tapi cara menjawab rumusan masalah nomor 1 ini dengan 3 cara ya, Pak. Iya, Bu. Nah, itu sama dengan kalau Bapak misalnya menulis rumusannya, bagaimana aktivitas guru dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan PBL, bagaimana aktivitas siswa selama guru mengajar menggunakan PBL, dan bagaimana ketuntasan hasil belajar siswa. Oke, jadi untuk Iya, menjawab Bu. rumusan masalah Bapak bagaimana penggunaan model ini, itu dengan 3 jawaban tadi. Bahwa Hmm, oh guru mengajar sudah dengan RPP yang sudah dibuat. Oh siswa mendengarkan atau aktivitasnya sesuai dengan yang diharapkan. Hasil belajarnya tuntas. Kalau tidak tuntas hasil belajarnya, lalu tidak mencapai yang diharapkan kemampuan guru dalam menggunakan PBL, maka perlu dilanjut ke siklus kedua. iya. Begitu ya, Pak? Nah, Baik, Bu. Bapak tadi Baik. pakai siklus, satu siklus isinya apa ya, Pak? Gimana, Bu? Maaf, Bu. Siklus itu isinya apa aja? Kegiatan dari satu siklus itu apa aja?
Kegiatannya, Bu, maksudnya? Kegiatan dalam satu siklus itu ada apa aja? Oh, ada 4, Bu. Oh, bukan. Oke, Perencanaan. oke, Yang gitu, Bu, baik. maksudnya, Bu. Iya, benar. Iya, Bu. Perencanaan. Lalu, Iya, perencanaan, baru pelaksanaan, observasi. oke. Iya, baik. Berarti tahu ya, Alhamdulillah. Oke, Iya, kalau sudah dipahami, sudah cukup, Bapak boleh iya. buka Al-Qur'annya, pilih surah apa aja untuk mengaji. Baik, Bu. Saya baca awal juz 4 ya, Bu. Boleh. Langsung, Bu. Ya, boleh, Pak. Langsung aja, boleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. Oke, Bapak boleh tuliskan satu ayat saja dari yang Bapak bacakan tadi. Baik, Bu. Panjang pula ayatnya, Bu. Disingkatkan saja. Hmm. La tanadul birra hatta tunfiqu. La tanadul birra hatta tunfiqu. Udah, Bu. Udah, tanya, Bu. Ya, oke. Iya, Bu. Oke, baik Bapak, silakan ditutup. Alhamdulillah, terima kasih, Bu. Mohon maaf atas salah-salah kata. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.